Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan olahraga tradisional dan saya sebagai moderator. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ahmad Fauzan Azima, NIM saya 25271365. Silahkan. Saya Muhammad Bapak dengan NIM 25271355. Bukan mengikuti satu akan saya sudah ikutin NIM 2525271337. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Holis, NIM 25271338. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Masruri, NIM 25271369. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Budi Firmansyah, NIM 25271330. Dan pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Azizul Gopar. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan PPT tentang olahraga bersean. Pengertian, definisi tradisi pertarungan antara dua belas suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menggunakan tongkat lokal atau penjalin dan perisai kulit kerbau tebal dan keras atau disebut inde. Saran persean, penjalin tongkat rotan sebagai senjata, inde perisai sebagai kulit, pekembar dua orang wasit yang memimpin pertandingan, pepadu dua orang petarung, sabet ikat kepala yang dikenakan oleh petarung, bebadong kain pengikat pinggang yang dikenakan oleh petarung, prasarana persean, arena pertandingan, tempat terbuka atau lapangan sesuai tempat bertarung, gamelan sasak, musik pengiring yang terdiri dari gendang, suling, gong, dan rincik. Tembang persean, syair atau lagu khusus yang dinyanyikan untuk membangkitkan semangat petarung. Ya, silakan pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Sirajuddin. Saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul olahraga tradisional. Saya sendiri akan mempresentasikan olahraga bagaimana cara kita bermain kelereng. Pengertian, kelereng bola casing yang terbuat dari kaca panalia atau agita dengan diameter sekitar 1,25 cm. Kelereng digunakan sebagai alat utama dalam permainan. Cara mengkelereng, pemain menggambarkan lingkaran dan arena permainan. Setiap permainan memasukkan sejumlah kelereng dalam lingkaran. Permainan menggunakan satu kelereng utama untuk menembak kelereng lawan keluar dari lingkaran. Pemain yang berhasil mengeluarkan kelereng terbanyak menjadi pemenang. Sarana dalam permainan ini adalah kelereng, tongkat untuk membuat garis lingkar, prasarana, ladang yang bagus, tempat untuk bermain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Muhammad Rifki Holis. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan olahraga tradisional tentang lompat tali. Lompat tali adalah permainan tradisional yang melibatkan satu atau lebih pemain yang melompati tali tersebut. Tali akan digerakkan oleh dua orang dan pemain lain akan berusaha melompati tali yang bergerak secara teratur. Sarana dan prasarananya adalah untuk melompat tali meliputi tali spiking, permukaan yang aman, dan sepatu yang sesuai. Pemateri keempat yang akan disampaikan oleh M. Asad Masruri. Silakan. Baik, saya di sini dari kelompok 7 sarana dan prasarana yang akan mempresentasikan tentang permainan tradisional. Di mana permainan tradisional ini pasti sudah tidak asing bagi
teman-teman. Karena di setiap daerah itu pasti mempunyai permainan tradisional atau permainan khas dari daerahnya masing-masing. Nah, tapi di sini permainan tradisional yang saya ambil yaitu dari suku Sasak, di mana nama permainan tersebut yaitu Selodor. Baik, langsung saja. Permainan tradisional Selodor, yang dimana cara masyarakat Sasak untuk yaitu mengajarkan nilai-nilai sosial kepada anak-anak. Nah, suku Sasak juga dikenal memiliki berbagai permainan tradisional yang syarat nilai. Salah satunya yaitu ini permainan tradisional Selodor. Selodor juga bukan sekedar permainan, tapi juga media pendidikan bagi anak-anak. Nah, pasti teman-teman juga ada yang bertanya, apa itu Selodor? Nah, Selodor adalah permainan tradisional khas suku Sasak yang berada di Lombok. Nah, permainan Selodor ini juga dimainkan oleh 2 kelompok. Nah, di mana 2 kelompok ini masing-masing 4 orang dan mengandalkan kerjasama, strategi, dan koordinasi tim yang dilakukan di lapangan terbuka. Nah, adapun tujuan dan makna Selodor yaitu melatih kerjasama dan komunikasi antara anggota tim, mengajarkan tanggung jawab dan strategi dalam kelompok, melatih ketangkasan dan konsentrasi anak, mengandung makna simbolik. Nah, menjaga wilayah. Nah, mengandung makna simbolik. Adapun Selodor ini juga mengandung makna simbolik, yaitu apakah maknanya? Yaitu menjaga wilayah adat suku Sasak agar tidak mudah dimasuki pihak lain. Nah, adapun cara bermainnya yaitu 2 kelompok yang dimana penjaga dan penyerang. Penjaga berdiri di garis melintang atau garisan berlapis-lapis. Nah, yang ketiga, satu penjaga istimewa disebut Selodor. Nah, inilah ya yang disebut Selodor, yang dimana penjaga istimewa itu baru itu disebut Selodor. Nah, apakah tugasnya? Yaitu tugas membelah lapangan dan menyerang lawan. Nah, penyerang ini harus melewati seluruh lapisan penjaga dan kembali tanpa tersentuh. Nah, jika tersentuh atau keluar garis, maka dinyatakan kalah. Yang keenam, posisi itu berganti setelah 1 putaran permainan. Nah, peran Selodor, posisi kunci yang membelah lapangan, dapat menyerang dan mengunci lawan, melatih anak untuk waspada dan mengambil keputusan. Nah, nilai-nilai sosial dalam Selodor, menurut Budayawan Muhammad Ardiansyah, itu ada 4 nilai dalam nilai-nilai sosial dalam Selodor ini. Yang pertama, mengajarkan kerjasama tim. Yang kedua, melatih interaksi sosial dan komunikasi. Yang ketiga, mengasah strategi dan menyelesaikan masalah bersama. Nah, yang keempat, membangun rasa tanggung jawab terhadap kelompok. Nah, dan juga permainan Selodor ini juga ada yang mirip, yaitu yang dimana permainan Selodor ini mirip permainan Gobak Sodor, yang dimana Gobak Sodor ini berasal dari Yogyakarta. Nah, kemiripan sama-sama Gobak Sodor ini juga sama-sama melibatkan 2 kelompok penjaga dan penyerang. Dan juga nilai sosial dan teknik permainannya itu sangat serupa, yang dimana kerjasama, strategi, ketangkasan, dan seperti kita. Adapun fungsi dan budaya pendidikan. Nah, Selodor juga berfungsi sebagai alat pendidikan sosial tradisional, yang dimana melestarikan identitas budaya Sasak, menjaga warisan budaya tak benda yang mendidik generasi muda, mengajarkan nilai gotong royong dan kebersamaan. Nah, untuk sarana dan prasarananya mungkin teman-teman bisa dilihat di Google atau di YouTube. Nah, untuk kesimpulannya, Selodor ini bukan hanya tentang permainan, tetapi pembelajaran sosial tentang anak-anak Sasak. Di mana melalui permainan ini anak-anak belajar bagaimana kerjasama, menghargai aturan, dan menjaga budaya. Nah, permainan tradisional seperti Selodor ini juga perlu dilestarikan agar nilai-nilainya
tetap hidup, bagaimana cara kita bersosial, bagaimana kita dalam kerjasama, gotong royong. Permainan tradisional adalah cermin kearifan lokal yang mengajarkan nilai kehidupan. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri kelima yang akan disampaikan oleh Lalu Muhammad Budi Firmansyah, silakan. Saya akan membacakan PPT tentang olahraga enggrang. Pengertian: enggrang adalah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu sebagai alat untuk berjalan. Peralatan: bambu, dua batang bambu dengan panjang lebar lebih dari 1 meter. Jenis bambu yang biasa digunakan adalah bambu apus atau bambu wulung. Lapangan: ukuran standar ukuran lapangan untuk kompetisi enggrang adalah panjang lintasan 50 meter dan lebar lintasan 7,5 meter. Keterampilan: melatih keseimbangan, meningkatkan koordinasi tubuh, dan menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Sekian. Dan pemateri keenam yang akan disampaikan dengan saya sendiri, ya. Langsung ke pembahasan, yaitu olahraga gansing. Olahraga gansing adalah mainan tradisional yang dapat berputar pada poros dan memiliki keseimbangan pada suatu titik. Dan sarana gansing itu adalah kayu, paku, pisau, tali, cuma itu sih. Dan prasarana dari olahraga tradisional olahraga gansing itu adalah lapangan atau lahan yang datar. Dan cara bermainnya gansing ialah lilitkan tali pada gansing dari bawah ke atas, lalu lempar dengan gerakan mengayun dan menarik tali secara bersamaan agar gansing tersebut berputar stabil di tanah yang datar. Ya, demikian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.